Selamat malam, selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Masih bersama saya Mengki Alvan. Dalam tutorial kali ini kita masih tetap membahas tentang Office 365. Nah, tapi untuk studi kali ini adalah kita akan coba membuat jadwal piket untuk karyawan. Kemudian jadwal tersebut akan kita reminder setiap pagi di email. Nah, sebelum mulai, syarat yang harus kita atau teman-teman punya dulu adalah yang pertama, teman-teman buat dulu jadwal yang sudah dibuat dalam bentuk Excel ya. Ini saya sudah buat bentuk Excelnya. Nah, seperti ini. Jadi formatnya seperti ini. Kemudian di sini ada nama, email, kemudian ada tanggal yang sudah ditentukan sampai dengan tanggal 31. Nah, kemudian ada syarat yang kedua adalah di sini ada huruf A, di mana A ini nanti akan dibaca sebagai tanda masuk di dalam notifikasi emailnya. Jadi nanti misalnya di sini nama-nama email di sini yang tidak ada tanda A-nya, maka dia tidak dianggap piket pada hari itu atau pada tanggal itu. Oke, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman buat SharePoint list. Nah, di sini list yang sudah saya buat di SharePoint dengan nama jadwal piket, di mana kolom yang saya buat adalah nama dan email. Untuk nama dan email ini, list settingnya itu pertama untuk kolom nama itu tipenya single dan line text. Kemudian email itu single line text juga, sama ya. Oke, ini syarat yang kedua. Nah, kalau semua syarat itu pertama sudah kita buat, nah sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana caranya membuat jadwal piket menggunakan Power Automate. Sekarang kita buka Power Automate-nya, kemudian teman-teman buat flow baru. Karena ini kita bikin jadwal, maka kita buat flow-nya dalam bentuk schedule. Untuk nama flow-nya saya akan buat misal di sini jadwal piket harian. Untuk tanggalnya lewati saja dulu. Oke ya, ini untuk waktunya kita tentukan, waktunya intervalnya ini selama 1 hari. Kemudian kita akan tentukan akan terkirim di jam 7, tapi sebelum itu time zone-nya akan saya ubah ke format Indonesia bagian Barat. Oke, start time-nya ini saya kosongkan saja. Kemudian waktu atau jamnya saya mulai di jam 7 pagi. Untuk menitnya saya kosongkan saja. Jadi notifikasi ini atau flow ini akan berjalan setiap hari di jam 7 pagi. Nah, oke. Sekarang kalau reference-nya waktunya sudah kita tentukan, langkah selanjutnya kita buat connection baru. Kita ambil dari SharePoint, lalu pilih Get Item. Kita pilih Get Item, tentukan set address-nya, kemudian list name-nya. Nah, kalau sudah, ini Get Item. Nah, Get Item ini fungsinya untuk mendapatkan item yang ada di set SharePoint yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita akan membuat SharePoint lagi. Dengan action-nya adalah delete item. Tentukan site-nya. Kemudian list name-nya. Untuk ID ambil dari get item yang di atas.
Oke, nah bentuknya seperti ini. Ini fungsinya pertama adalah mengambil data di SharePoint list, kemudian jika ada data berdasarkan ID, maka akan dihapus secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan buat step baru, kemudian kita bikin konektornya dengan action compose ya, actionnya. Kita akan buat expression untuk mengambil date hari ini. Format date and time, kemudian kita akan mengambil hari ini. UTC now. Nah, yang kita butuhkan adalah kalau kita bikin format date UTC now, maka dia akan mengambil data hari ini, yaitu dengan isinya tanggal, bulan, kemudian tahun dan waktu, jam, kemudian menit dan detik. Tapi kita tidak perlu itu semua, kita hanya mengambil hanya tanggal saja, tanggal hari ini. Maka yang kita butuhkan adalah, jadi yang hanya kita butuhkan adalah tanggal saja, tanggal hari ini. Maka format atau condition yang kita buat adalah seperti ini, dd. Nah, ini kan membuat kita akan mengambil tanggal hari ini saja. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita buat ambil connection Excel online, kemudian kita akan ambil data di Excel yang sudah kita buat tadi. Tentukan tempat lokasinya, kemudian dokumen, nama filenya, dan nama tabel. Oke ya, karena sudah. Langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah mendapatkan tanggal, kemudian kita sudah mendapatkan list dari Excel. Nah, kita akan buat sebuah kondisi di mana kondisi ini akan didapat dari, kita akan ambil tanggal hari ini, tanggal 15 ya, saya buat ini di tanggal 15. Jadi kondisinya adalah ketika file Excel ini atau data pada hari ini sama dengan file Excel kolom di tanggal, maka akan melanjutkan proses selanjutnya. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini fungsi yang akan kita buat adalah seperti ini. Ini kita hapus dulu, kemudian masuk ke expression. Di sini dulu, masuk ke expression, item, buka kurung, kemudian tanda petik 2, apply to add 2. Kemudian apa yang akan kita ambil? Yang kita akan ambil adalah dari kompos atau tanggal hari ini. Tanggal hari ini kan kita buat di kompos. Nah, maka rumusnya seperti ini. Oke, ini coba kita hapus. Oke, sudah. Nah, jika tanggal hari ini di dalam list row present in table atau tabel Excel-nya sama dengan A, jika iya, maka kita buat SharePoint lagi. Pilih yang create item. Nah, create item, tentukan lokasi SharePoint-nya, kemudian listnya di mana. Nah, kemudian untuk nama, ambil dari nama di tabel Excel ya. Emailnya juga sama, ambil dari tabel Excel. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah mengirimkan email.
Oke, sebelum kita buat fungsi kirim email, kita akan buat dulu mengambil data get item lagi. SharePoint list, kemudian di sini get item lagi. Nah, get item ini untuk yang kedua ya, kita mengambil data yang sudah terisi. List name-nya juga sama. Terus yang lainnya kosongin, kemudian get item. Next step-nya setelah get item, oke, untuk langkah selanjutnya kita buat HTML dulu. HTML ini fungsinya akan mengambil data dari SharePoint-nya ya. Oke, kita ambil value di sini. Terus bikin custom. Nah, di sini kita tulis nama. Kemudian nama itu ambil dari get item yang kedua. Sesuai dengan listnya ya, nama. Kemudian email. Ambil juga email dari get item yang kedua. Oke, kalau sudah bikin create HTML. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita akan buat sebuah style HTML dengan fungsi atau action compose. Nah, saya sudah kopikan rumusnya. Nah, ini seperti ini rumusnya. Jadi, teman-teman bisa cek rumus seperti ini. Bisa di copy aja ya. Nah, untuk pengisian dari body, di antara body ini, saya akan ambil rumus ini, ambil dari create HTML ke create HTML, maka ambil dari sini, output. Nah, kalau sudah, jadi HTML-nya sudah, kemudian style-nya sudah, baru langkah selanjutnya kita akan kirimkan emailnya. Nah, oke, send email. Nah, kemudian ini kita ambil to-nya, saya akan kasih contoh, misalnya di sini email saya, kemudian subjeknya di sini adalah jadwal piket hari ini. Nah, untuk tanggalnya saya akan buat expression lagi, format date and time, kemudian UTC now. Nah, karena kita akan ambil tanggal, bulan, tahun, maka fungsi yang akan kita ambil adalah dd, kemudian strip kemudian strip lagi y. Maka dia akan mengambil tanggal, kemudian bulan dan tahun. Oke, kalau sudah, baru masukkan outputnya dari compose yang kedua ini ke dalam body, output 2. Oke, kalau sudah seperti ini. Atau teman-teman bisa juga misalnya ininya dikosongkan ya, dir ininya dikosongkan. Nah, seperti ini sampai sini. Nah, ini sampai sini, terus baru untuk kata-kata di awalnya, misalnya dir tim berikut adalah jadwal piket hari ini. Nah, baru masukkan di sini komposnya. Kalau sudah save, kemudian sekarang saya mau tidak ada yang error ya. Nah, di sini saya buat sampling ini di tanggal 15. Kita akan coba cek Excel-nya tanggal 15 ini siapa aja. Nah, oke, di tanggal 15 ini ada 2 orang dengan nama Doni dan Roni. Nah, seharusnya ketika kita jalankan flow-nya, yang terkirim di dalam email itu adalah hanya nama Doni dan Roni. Oke ya, sekarang kita coba testing. Tes. Klik manual, kemudian tes, kemudian testing, tunggu proses dulu.
kemudian run. Oke, kita cek apakah ada yang error. Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini seharusnya email sudah masuk ya. Kita coba cek di email. Oke, nah ini sudah masuk di... Bener nggak nih emailnya? Oh, berarti ada yang salah. Berikut adalah jadwal piket hari ini. Ini tanggal 15 ya. Oke, oh ini coba ada yang salah. Kenapa dia tidak masuk? Kita akan coba cek di flow-nya. Get item, terus condition. Ini create HTML-nya, namanya juga kosong. Apa ada yang salah? Kita coba cek satu-satu ya. Seharusnya masuk, oh ininya masih kosong, berarti di sini dia get itemnya, delete, oke sudah. Nah, compose-nya, condition-nya ini sudah, ini juga bisa masuk. Oh, sepertinya di sini nih, di condition-nya ini kosong. Oh iya benar kosong, di sini tidak ada nilai. Kita coba cek rumusnya dulu ya. Kenapa dia tidak masuk data? Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan isi ya. Ternyata yang file Excel yang saya buat tadi itu tidak terisi, jadi makanya pada saat kirim email ini kosong. Oke, kita akan coba isi data dulu dari sini ya. Misalnya ini kita isi datanya Mengki dan Budi. Nah, seperti ini. Nah, maka pada saat flow-nya kita jalankan, ini coba kita refresh dulu. Tadi ternyata setelah saya cek ini tidak tersimpan ya. Jadi makanya saya harus ngulang ngetik lagi. Nah, seharusnya kalau kita jalankan, coba ya kita jalankan ini tes, kemudian running. Oke, jalan dan kita coba lihat di email apakah masuk datanya. Nah, ini masuk ya. Jadi sesuai dengan data Excel yang ini, jadi pada tanggal 15 itu yang terdapat huruf A-nya adalah Mengki, Alvan, dan Budi. Nah, maka di email notifikasinya akan masuk sesuai dengan data yang piket hari ini, yaitu Mengki dan Budi. Oke, tadi di awal ada sedikit miss ya teman-teman. Pada saat running di flow tidak muncul di dalam sini, tapi setelah saya cek ternyata tadi untuk koneksi saya itu save-nya tidak berfungsi, yang sudah terisi ketika saya refresh itu hilang, ya, makanya dia tidak muncul. Nah, tapi saat ini udah kita coba testing, kemudian refresh datanya tidak hilang, dan fungsi untuk reminder-nya pun akan berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita tambahkan satu lagi bagaimana misalnya nih? Oh, misalnya di sini ada si Andi. Nah, di sini. Ketika kita runningkan lagi flow-nya, tes lagi, kemudian tes lagi. Oke, run, dan kita coba tes di email. Nah, kita coba lihat. Nah, maka yang terbaru akan masuk. Yang terbaru itu kita di sini adalah namanya Budi. Andi ya. Andi yang baru nih, di email akan masuk Andi. Oke. Sip ya. Seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana atau tutorial caranya membuat jadwal piket yang akan di-reminder setiap hari. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat berguna di perusahaan teman-teman ataupun sebagai latihan untuk mengetahui berbagai fungsi dari Office 365. Terima kasih semuanya dan sampai berjumpa kembali.